Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas besar statistika terapan. Kami di sini beranggota kelompok 2 orang. Saya sendiri bernama Dinar Jonata dengan ujung NIM 036. Dan saya adalah Putra Widya dengan NIM akhir 044. Kasus pertama yaitu tentang pengaruh jam belajar nilai ujian. Di sebelah kanan terdapat gambar yang dimana visual 3D yang dihasilkan output dari sebuah kode yang dijalankan. Dari analisis ini, kita bisa melihat bahwa semakin lama seseorang belajar, semakin tinggi nilai ujian yang didapat. Rumusnya sebagai berikut, yang dimana triple X adalah jam belajar dan triple Y adalah nilai ujian. Model ini cukup baik karena kode sebagai berikut mengartikan model yang bisa menjelaskan sebagian besar hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Untuk kasus kedua, pengaruh jam belajar dan nilai ujian. Di sebelah kanan juga terdapat visual 3D yang dihasilkan dari output sebuah kode yang telah dijalankan. Dari analisis ini, kita bisa melihat bahwa semakin lama seseorang belajar, semakin tinggi nilai ujian yang didapat. Rumusnya sebagai berikut, yang dimana triple X adalah jumlah iklan dan triple Y adalah penjualan. Model ini cukup bagus karena sebagian besar perubahan dalam penjualan dapat dijelaskan oleh jumlah iklan dengan nilai yang bertarif sebagai berikut. Grafik 3D juga membantu kita melihat hubungan ini dengan lebih jelas. Untuk kasus ketiga, yaitu prediksi omset penjualan berdasarkan iklan dan diskon. Di sebelah kanan terdapat gambar visual 3D yang dihasilkan dari output sebuah kode yang telah dijalankan. Analisis ini menunjukkan bahwa biaya iklan dan diskon secara bersama-sama mempengaruhi omset penjualan. Rumusnya sebagai berikut, yang mengartikan di mana X1X underscore 1X1 adalah biaya iklan dan X2X underscore 2X2 adalah diskon. Dari grafik 3D kita bisa melihat bahwa semakin besar biaya iklan dan diskon, omset penjualan cenderung meningkat. Ini menunjukkan bahwa kombinasi strategi iklan dan diskon dapat membantu meningkatkan penjualan secara efektif. Baik, selanjutnya ada kasus 4, prediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu dan jumlah penghuni rumah. Baik, bisa dilihat pada sebelah kanan terdapat visualisasi 3D pada hasil output yang telah kami lakukan. Kode ini bertujuan menganalisis hubungan antara suhu, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik menggunakan model regresi linear berganda. Data yang digunakan terdiri dari 30 hari pengamatan dengan 3 variabel suhu, derajat Celcius, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik. KWH model regresi dibuat menggunakan metode Ordinary Least Squares atau OLS, di mana konsumsi listrik diprediksi berdasarkan suhu dan jumlah penghuni. Hasil model mencangkup persamaan regresi nilai F2 yang menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas data serta prediksi konsumsi listrik untuk suhu 31 derajat Celcius dan 5 penghuni. Selain itu, scatter pilot 3D digunakan untuk memvisualisasikan data asli. Di sini ada kasus 5, yaitu prediksi berat badan berdasarkan asupan kalori harian. Di sini juga terdapat ada 2 gambar visualisasi 3D dari hasil output yang telah kami lakukan. Selanjutnya, prediksi berat badan. Kode ini bertujuan memodelkan hubungan antara asupan kalori harian atau KCAL dan berat badan kilogram menggunakan regresi linear sederhana. Kode mengevaluasi dampak keberadaan outlier pada data dengan membandingkan model regresi yang menggunakan seluruh data dengan model yang menghilangkan outlier. Data penelitian menunjukkan adanya outlier pada pengamatan ke-20. Asupan 3,5 kalori dengan berat badan 125 gram. Model pertama mencakup semua data, sedangkan model kedua menghilangkan outlier tersebut. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa model dengan outlier menghasilkan garis regresi yang kurang, mencerminkan pola utama data dengan koefisien regresi dan nilai R2 yang terdistorsi. Sebaliknya, dengan tanpa outlier, lebih sesuai dengan tren data utama, menghasilkan prediksi yang realistis untuk berat badan pada asupan 2,75 kalori asupan kalori harian.
Selanjutnya yang terakhir, prediksi pendapatan bulanan berdasarkan jam kerja mingguan. Pada sebelah kanan dapat dilihat ada visualisasi 3D yang telah kami buat dengan output. Ya, selanjutnya kode ini menganalisis hubungan antara jam kerja per minggu dan pendapatan bulanan menggunakan regresi linear sederhana dengan membandingkan model yang mencakup semua data dan model tanpa outlier. Responden ke-26, keberadaan outlier terbukti mempengaruhi regresi, menyebabkan distorsi pada koefisien seperti B0 dan B1 dan serta menurunkan nilai R2. Prediksi pendapatan pada model tanpa outlier lebih koefisien atau konsisten dengan pola data utama visualisasi menunjukkan garis regresi tanpa outlier. Lebih mencerminkan tren sebenarnya, disarankan menambahkan identifikasi outlier secara formal dan analisis residualiat untuk meningkatkan keakuratan dan validitas model. Terima kasih.